Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ringkasan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama, pertemuan 9, penciptaan nilai barang dan jasa. Kumpulan manfaat utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa. Atau dengan kata lain, produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk itu tersebut. Nilai. Ada dua perspektif. 1. Perspektif konsumen. 2. Perspektif perusahaan. Yang satu, nilai dari perspektif konsumen menurut Kagan dilihat dari perspektif konsumen dapat dirumuskan dengan persamaan V sama dengan Q ditambah F per P, di mana F nilai, Q kualitas, F fitur yang dianggap memiliki nilai oleh konsumen, P harga beli produk. Suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama, konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas yang lebih baik. 2. Nilai dari perspektif perusahaan. Porter menjelaskan, nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai, value kreatif. 1. Tahap input. Untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. 2. Tahap proses. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang memiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahapan ini. 3. Tahapan output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Rantai nilai, kegiatan primer, inbound logistik, penerimaan, penyimpanan, distribusi, input secara internal, hubungan dengan pemasok dan faktor kunci. Operations, kegiatan yang merubah input menjadi output yang dijual ke pelanggan. Outbound logistik, kegiatan penyerahan barang ke pelanggan. Marketing and sales, kegiatan menarik. Untuk selanjutnya, pertemuan 10, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani etes yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan paduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etis bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. 4. Pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua, yaitu respon tanggapan, ability kemampuan. Jadi, pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan tersebut berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Selanjutnya, pertemuan 11, manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. 1.
Planning, suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. 3. Leading, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 4. Controlling, bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, pertemuan 12. Fungsi-fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebuah pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi, misi. Visi, perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil sama yang akan datang. Misi perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. 5W1H, menyangkut dengan 5W1H. 3. Tiga hal yang dapat dilihat dari perencanaan. 1. Proses perencanaan adalah proses dari yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. 2. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. 3. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan bagaimana melakukannya. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajemen perlu perencanaan. 1. Pengaruh organisasi. 2. Minimalisasi ketidakpuasan. 3. Minimalisi inefisiensi sumber daya. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Alat bantu perencanaan. Bagan arus flowchart merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkeseimbangan dan keputusan. Bagan ini dapat dikembangkan lebih lanjut ataupun disederhanakan tergantung pada jenis dan jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pertemuan 13. Fungsi pengorganisasian. Fungsi desain dan struktur organisasional. 1. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya, hingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. 2. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya. Proses pengorganisasian. 1. Pembagian kerja. 2. Departementalisasi. 3. Pengembangan hierarki organisasi. 4.
pengisian jabatan. 5. Pengordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Lingkungan organisasi. 2. Strategi. 3. Teknologi. 4. Sumber daya manusia. Selanjutnya pertemuan 14. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 2. Kekuasaan, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan. 1. Reward power. 2. Creative power. 3. Legitimate power. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. 1. Expert power. 2. Referent power. Selanjutnya pertemuan 15. Manajemen pemasaran. Suatu hal lagi yang penting dalam bisnis adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah bagaimana sistem pemasaran produk perusahaan dilakukan agar memperoleh keuntungan sesuai target. Tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. 3. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya Pepsi dan Coke saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi, penjualan, dan lain-lain. Manajemen SDM, manajemen keuangan sudah beres. Pemasaran juga sudah. Lalu hal yang penting lainnya dalam menjalankan usaha adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana yang mengurasi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD, Human Resource. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu kamu ketahui yang bisa dipraktikkan dalam perusahaan kamu, yaitu perencanaan, planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Recruitment. Shernow menyatakan bahwa recruitment ini merupakan suatu proses dalam menarikkan kandidat bermutu
untuk pengisian posisi-posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja pada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Seleksi kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran atau memahami riwayat hidup para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara atau proses uji seleksi yang lain sebelumnya diterima pekerja di perusahaan tempat melamar. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting jika Anda ingin sukses dalam bisnis. Tanpa manajemen keuangan yang baik, semua kerja keras akan sia-sia dan tidak memperlihatkan hasil. Manajemen keuangan juga diterapkan dengan beberapa tujuan, yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan. Jika dalam kebijakan yang tepat, maka manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. 2. Menjaga arus cash flow. Dalam bisnis tertentu, ada uang masuk dan uang keluar. Jadi, tujuan manajemen keuangan adalah untuk menjaga arus kas agar tidak terjadi ketimpangan, yakni lebih besar pengeluaran dari pemasukan. 3. Mempersiapkan struktur modal. Dalam mempersiapkan struktur modal, maka manajemen harus menyeimbangkan pembiayaan yang dimiliki dengan dana dipinjam oleh perusahaan. 5. Memaksimalkan manfaat keuangan manajemen perusahaan. Manajer keuangan akan mengawasi penggunaan uang perusahaan. Anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan perusahaan dapat dicut. Sekian dari ringkasan saya dari pertemuan 9 sampai 15 tugas pengantar bisnis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.